Halo teman-teman, balik lagi di Kepikiran Banget episode kelima atau keempat ya, aku lupa. Pokoknya sekitaran segitu. Dan di episode kali ini aku pengen ngebahas soal salah satu insiden yang terjadi kayaknya tahun 2020 kalau nggak salah, atau 2021, tapi harusnya kejadiannya tahun 2020. Dan artikelnya itu baru keluar 2021 awal. Aku udah ada sih artikelnya dari Course 77. Ada banyak sebenarnya kayak media gitu yang ngebahas soal insiden ini, tapi yang ngebahas atau nge-rap story-nya dengan singkat, padat, dan jelas tuh dari Course 77. Jadi aku pengen ngebahas soal kesalahan user interface design yang salah satu yang terbesar mungkin ya. Jadi karena ada kesalahan dengan interface dari sebuah bank ini, nanti aku bakal spill banknya apa. Si banknya itu rugi sekitar $500 juta. Yuk kita mulai bahas-bahas, mulai lihat-lihat. Nanti link artikelnya aku seperti biasa akan taruh di bawah. Di sini aku udah ada artikelnya nih, dia bilang screenshot of the horrific UI design that led Citigroup, jadi banknya itu Citigroup to accidentally send $893 million. Jadi mereka salah kirim $893 US dollar ke salah satu peminjam gitu, peminjam uang di Citigroup ini, kalau nggak salah namanya Revlon, kalau nggak salah. Yes, Revlon. Last year, representing Revlon attempted to make 7.8 million interest payment to Revlon's lenders. Jadi mereka tuh pengen ngebayar bunganya gitu ke Revlon. Instead, mereka secara nggak sengaja atau accidentally malah ngirim $893 juta itu ke Revlonnya, dan katanya sih ke beberapa kreditor juga gitu ya. Dan peminjam-peminjam atau kreditor ini tuh pada nggak mau ngebalikin. Jadi ketika si Citigroup ini nge-send 893 juta, beberapanya tuh nggak mau ngebalikin. Cuman beberapa kreditor doang yang mau ngebalikin. Nah ini kenapa dari 893, itu sekitar 300 jutaan balik ke Citigroup, dan 500 sisanya tuh udah pada nggak mau dibalikin. Dan kalau nggak salah Citigroup ini di sini juga tulisannya dia bakalan dia masukin atau ngebuat case gitu di court, jadi dibawa sampai ke pengadilan gitu di sana di US untuk basically ngambil kembali yang si 500 itu, yang pokoknya ngambil semuanya. Tapi mereka kalah setahu aku di kayak lawsuitnya gitu, mereka kalah. Sehingga 300-nya itu ditahan, di 300 juta dolarnya itu ditahan sama kreditor-kreditornya, dan 500-nya itu balik ke Citibank-nya. Dan itu tadi kayak sedikit story short ya, short story dari insidennya ini. Nah, aku pengen ngebahas, mungkin aku akan attach juga sih screenshotan dari interface dari yang diterima oleh salah satu employee Citigroup yang salah ngirim gitu. Jadi mereka itu punya banyak, jadi Citigroup ini punya banyak subcontractors gitu ya, punya banyak kontraktor-kontraktor yang mereka bekerja bareng. Dan salah satu subkontraktornya itu tuh ditugaskan untuk ngirim si interest payment-nya ini ke klien dari salah satu Citigroup namanya Revlon. Nah, ketika si salah satu kontraktornya ini dikasih tugas itu, dia tuh ngelihat interface yang benar-benar, pas aku lihat juga screenshotannya kayak, wow, ini gimana ya cara untuk ngebayar pakai ini, cara untuk nge-send money pakai interface ini. Pas aku lihat, wow, aku harus masukin di field yang mana. Nanti aku masukin juga di layar kali ya, biar teman-teman tahu desain interface-nya tuh kayak gimana gitu. Nah, jadi kalau kita sekarang ini ya ngebedah UI-nya, aku udah punya si UI-nya di sini. Jadi kalau kita lihat UI-nya di sini,
yang kita harus fokusin tuh di komponen, kolom komponen sebelah kiri, internal GL, aku nggak tahu juga GL itu apa, sama override default settlement instruction, jadi bagian paling kanannya. Nah, di ceritanya si subkontraktor itu ngecek si box principal dan masukin bank account-nya Citibank. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di screenshot-nya, itu ada komponen principal kan. Jadi principal tuh kalau aku nggak salah ya di fintech itu tuh, atau nggak di bank secara general itu kayak pokok pinjaman kalau nggak salah principal. Dan internal GL itu berarti in this case adalah nomor rekening. Jadi Citibank itu punya account pribadinya mereka sendiri, di mana ketika mereka mau ngebayar interest atau bunga itu, mereka tuh harus masukin Citibank punya account number sehingga uangnya nggak kekirim semua gitu. Jadi tetap ketahan di bank account-nya Citibank. Tapi lihat gimana caranya kita bisa tahu di sini benar-benar nggak ada tooltip sama sekali, nggak ada error message, nggak ada pesan-pesan gitu dari desainnya yang nge-lead bahwa next step-nya itu adalah untuk ngelakuin ini gitu. Jadi benar-benar menurut aku ini sangat-sangat membingungkan. Oke, balik lagi ke yang itu ya. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Jadi tadi dari CUI-nya itu teman-teman bisa lihat ada principal kan, ada di kolom pertama di komponen itu ada principal, terus ada internal GL, ini harusnya account bank-nya si Citibank. Jadi si kontraktornya itu ngisi account number-nya si Citibank di internal GL ini di kolom principal. Nah, kalau berdasarkan interview dari atau artikel ini dibilangnya tuh Citibank's procedures require that 3 people sign off on a transaction of this size. Jadi untuk ngirim 890 juta US dollar itu, Citibank itu punya prosedur atau SOP yang dimana untuk meng-approve si transaksi ini itu butuh 3 orang yang tanda tangan atau butuh approval dari 3 orang baru. Dan bayangin teman-teman, 3 orang ini tuh nyangka bahwa 893 jutanya ini 7,8 juta yang di awal itu akan kekirim. Yang sebenarnya terjadi adalah 893 juta. Bayangin, dan yang nge-supervise ini tuh ada si kontraktornya itu, terus colleague of his in India. Jadi kontraktornya, terus ada temannya dia yang di India, dan ini aku baca dari artikelnya, dan senior Citibank official di Delaware. Jadi ada satu senior, mungkin kayak supervisornya gitu, senior Citibank official, jadi perwakilan Citibank di Delaware, di US. All 3 believed that the setting, the principal field itu tadi, to an internal wash account number would prevent payment of the principal gitu. Jadi mereka semua bertiga itu ibaratnya kena prank gitu gara-gara UI-nya didesain kayak gitu ya. Dan tiga-tiganya approve gitu, dan supervisor di Delaware di US dia nulis looks good, please proceed, principal is going to the account gitu lah, atau to wash gitu. Dan ternyata principalnya itu went directly to the lenders, jadi ke peminjam gitu, bahwa uang yang harusnya 7,8 di awal itu jadinya 800-an sekian gitu, itu kekirim ke peminjam semuanya gitu ya. Dan in this case ada banyak, ada yaitu Revlon salah satunya, terus ada satu lagi. It looked good to the senior supervisor because there are no design provisions to make it look bad gitu. Nggak ada kayak semacam clue atau cue yang bilang bahwa ini apa yang akan terjadi jika action ini dilakukan. Dan biasanya itu diperlukan ketika kita ngedesain interface atau ngedesain antar muka gitu lah ya, supaya itu bisa ngaruh ke experience penggunanya, dan bisa sebenarnya untuk bisa ngehindarin error kayak gini gitu, human error kayak gini. Jadi ini beneran krusial banget gitu. Bisa dengan kita ngerubah sedikit interface-nya, kita benar-benar mikirin interface-nya, itu tuh bisa ngurangin possibilities atau probability untuk kehilangan uang gitu sebenarnya. Jadi bisa nge-reduce cost-nya juga kalau misalnya ada error. Ya, ini salah satu case yang sering banget dipakai biasanya kalau orang
UI gitu atau desainer tuh biasanya bikin postingan atau bikin konten itu ngebahas soal ini gitu. Karena ini kayaknya salah satu kasus yang sangat-sangat related sama interface design dan juga gede banget yang harus ditanggung sama si in this case Citigroup ya. Citigroup itu untuk yaitu sebesar 500 juta USD karena ada kesalahan sedikit di interface-nya. Sebenarnya kalau dilihat dari interface-nya ya, bukan sedikit sih, bener-bener emang ngebingungin. Terutama kalau aku ngelihatnya dari interface-nya ini ada 2 section. Section yang pertama itu kayak details borrower-nya ya, atau detail si peminjamnya. Dan yang kedua itu adalah action. Dimana di section ini itu tuh diperuntukkan untuk ya entah subkontraktor atau orang-orang yang bakal ngirim uang atau mungkin ya itu. Nah, terus aku lupa tadi jelasin di interface-nya ini, pas aku baca-baca di artikelnya ini, seharusnya jadi kan tadi yang di awal itu dia hanya ngisi si prinsipal kan, di komponen prinsipal. Seharusnya supaya yang 7,8 di awal yang intention-nya itu terkirim, itu tuh dia juga harus masukin kalau nggak salah account number di kolom front dan fund. Gitu. Jadi nggak cuma yang prinsipal. Jadi dia harus juga masukin di front and fund. Jadi kalau misalnya si kontraktornya tadi ngisi tidak hanya di prinsipal, tapi dia ngisi di front and fund, itu bisa kayak tidak terjadi kesalahan ini. Tapi karena tidak ada, again, di desainnya tidak ada sama sekali clue atau cue, visual cue biasanya dibilangnya, yang mengharuskan kita untuk masukin di front end fund. Ya, aku pun kalau misalnya dikasih interface kayak gini, aku bakal nanya berkali-kali sih sama ya supervisor atau mungkin sama yang in charge gitu ya, person yang komen dari si toolnya ini sih kalau aku. Jadi lumayan membingungkan. Dan ini kenapa penting banget kalau menurutku interface tuh bener-bener dipikirin kali ya, atau ada orang atau tim dedicated khusus untuk mikirin desainnya gitu dari sebuah interface, terutama di fintech gitu kan, karena urusannya itu soal duit masalahnya. Dan ya, ini salah satu kasus di industri di fintech yang related sama desain menurutku. Kayaknya ada lagi mungkin di industri-industri lain. Kalau misalnya teman-teman ada contoh atau mungkin bisa share mungkin di komen, karena aku juga tertarik sih kadang-kadang lihat case-case kayak gini. Itu tuh kayak ngasih pesan bahwa oh ini bener-bener ya itu harus diperhatiin gitu. Desain tuh harus diperhatiin gitu, difokusin ke detailnya. Justru malah di detailnya itu yang matters menurutku. Kayaknya segitu aja sih teman-teman. Seperti biasa, link sources semua ada di bawah di description. Dan sampai jumpa di kepikiran banget selanjutnya. Bye.